Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Maret ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini pesan-pesan semesta buat kamu untuk Leo ya di bulan Maret. Ambil yang resonate aja ya. Di sini aku akan tarik 3 kartu buat kamu. Oke, di sini ada Five of Swords ya. Aku lihat ada energi kekalahan di sini, kewalahan ya. Mungkin kamu terlibat konflik. Mungkin kamu lagi sedang terlibat konflik di sini. Ya, atau habis apa? Ya, kewalahan gitu ya, atau habis terlibat dalam sebuah konflik dan kamu kayak ngerasa ya namanya orang habis berantem tuh kayak gimana sih ya? Ya kayak ada rasa kecewa, ada rasa sedih, nah kayak gitu loh. Ya, dan di sini juga mungkin ada kaitannya dengan ini juga sih ya, nggak semua, beberapa orang banyak berita-berita kurang menyenangkan yang ada di sekitar kamu ya, kayak orang-orang di belakang kamu itu ngomongin tentang kamu, apapun itu entah baik atau buruk, tapi yang jelas mesti pastinya ini dalam kategori yang kurang baik ya, kurang menyenangkan gitu, karena ini bikin kamu frustasi, bikin kamu stres. Nah di situ it's okay, alangkah baiknya kamu nggak usah dengerin ya, nggak usah dengerin apa yang mereka katakan di belakang kamu. Lebih baik kamu fokus ke diri sendiri dan sebisa mungkin kamu hindari orang-orang yang manipulatif, maksudnya ya itu ya, baik di depan kamu tapi di belakang kamu ngomongin kamu, istilahnya kayak gitu. Di depan kamu dia terlihat seolah-olah peduli sama kamu ya, terlihat baik-baik dengan kamu, tapi di belakang kamu setelah kamu mau cerita tentang mungkin problem kamu ya, atau yang terjadi dalam hidup kamu apapun itu, tapi di belakang ternyata dia bicarain dengan orang lain. Nah istilahnya kayak gitu. Nah hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu ya, pakai topeng gitu ya, karena orang seperti inilah yang akan mengganggu ketenangan hidup kamu. Makanya kalau misalkan ada orang yang sok peduli, sok baik, kamu jangan teruja dulu gitu ya, karena belum tentu orang itu tuh benar-benar peduli sama kamu ya, karena orang yang benar-benar peduli sama kamu itu bisa menjaga perasaan kamu dan bisa menjaga perasaan kamu ya, termasuklah menjaga rahasia ya, yang dia cerita, yang kamu ceritakan ke dia itu nggak bakal diceritain ke orang lain gitu. Bukan seperti itu ya, yang dimana orang ini terlihat baik, simpati sama kamu, sok care gitu ya, peduli, tapi ternyata lepas cerita-cerita dengan kamu, di belakang kamu dia omongin dengan orang lain. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, bukan orang seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian di sini ada Three of Wands. Three of Wands melepaskan masa lalu ya, menatap terus masa depan. Ya, untuk beberapa orang di sini kamu diminta untuk membuat rencana hidup kamu ya. Udah saatnya kamu bergerak maju, karena di Three of Wands ini ya kamu sudah berada di langkah awal ya, langkah awal yang dimana ya kamu sudah bisa menerima ya sebenarnya di sini, karena kalau di Two of Wands itu biasanya masih stuck. Kalau di Three of Wands ini kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakuin gitu, jadi kamu harus melangkah ke sana ya, buat rencana planning ke depan, apa yang ingin kamu raih, ingin kamu capai, atau kehidupan seperti apa yang kamu inginkan, mulailah untuk mengejarnya ya, atau meraihnya gitu. Contoh nih, kalau misalkan di karir ya, lepas karir kamu kemarin-kemarin itu
berhenti gitu ya, diberhentikan atau nggak ada kerja, nah mulailah lagi gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu, mulai lagi untuk membuat rencana karir seperti apa sih yang kamu inginkan, pekerjaan yang seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kamu ingin membangun usaha bisnis sendiri ya, kamu harus tahu kamu harus mulai dari mana gitu, bisnis apa harus mulai dari mana kayak gitu loh ya, dan mulailah untuk melangkah ke arah itu gitu ya. Karena Three of Wands ini kartu tindakan ya, kamu berani bertindak, harus mulai gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kamu akan ini ya, mungkin ada yang ingin merantau di sini, travel ke luar negeri. Travelnya ini untuk ini ya, merantau ya, bekerja ya, ke luar negeri, keluar pulau ya, misalkan kayak gitu ya. Di sini ada kesempatan atau peluang untuk kamu ya, pindah tempat ya kayak gitu, tapi ada kaitannya dengan pekerjaan. Kemudian kita lihat lagi di sini Six of Wands, ini ada kesuksesan. Untuk beberapa orang ini sukses di karir ya, kamu mencapai goal, kamu mencapai target, dan ada apresiasi yang kamu dapat ya, entah ini dari orang sekitar kamu ya, atau memang kamu sukses dalam karir yang kamu tekuni ya. Contoh nih, misalkan kamu sebagai seorang kreator di sini, banyak sekali penggemar kamu, pengikutmu, pengagummu di sini ya. Apa yang kamu kerjakan selama ini tidak sia-sia ya, seperti itu. Kesuksesan ini banyak, meskipun mungkin kamu tidak melihat hasil dari segi uang yang begitu banyak ya yang kamu dapat dari mungkin kamu ngonten kayak gitu ya, tapi setidaknya ada pendukung di sini. Kamu memiliki banyak pendukung ataupun orang yang support kamu ini, orang-orang yang terinspirasi atau termotivasi oleh kamu, istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi di situ juga termasuklah kesuksesan gitu ya, atau kayak dapat apresiasi gitu loh ya, seperti itu dari orang-orang yang melihat kamu, menonton konten kamu. Nah ini kalau aku contohkan di kamu sebagai seorang konten kreator ya, aku gitu. Tapi ini bisa di macam-macam ya, di pekerjaan kamu itu apapun bidang pekerjaan kamu, yang jelas di sini ada kesuksesan gitu ya. Dan keberhasilan kamu ini sangat bikin kamu senang ya. Gak hanya kamu, tapi juga orang di sekitar kamu juga bangga gitu terhadap diri kamu. Nah dari situ juga kamu diminta untuk tidak sombong ya, atau menyombongkan diri gitu, karena posisi kamu saat ini tuh tinggi, diibaratkan tuh kayak gitu ya, diibaratkan tuh kayak gitu, posisi kamu saat ini tuh lagi tinggi ya. Jadi sebisa mungkin kamu tidak sombong ya atas apa yang kamu miliki, dan juga mungkin ada beberapa yang tidak menyukai. Nah itu juga jangan kamu jadikan untuk turun standar kamu ya, atau level kamu gitu, atau kayak kamu tuh meredup gitu, nggak usah gitu ya. Tetaplah pada ada jalan kamu ya, atau pertahankan apa istilahnya, apa yang sudah kamu capai itu gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang tuh kalau sudah di puncak tertinggi ya, atau ya ibaratnya udah dibilang sukses ya, katakanlah seperti itu kan nggak semua orang suka ya. Kadang-kadang ada yang iri dengan kesuksesan kamu, kadang-kadang ada yang nggak suka dengan kesuksesan kamu. Nah istilahnya kayak gitu ya. Namun kamu nggak perlu khawatir, yang penting kamu fokus saja pada diri kamu sendiri gitu. Kamu nggak mengganggu mereka, kamu nggak menyakiti mereka, kamu nggak merugikan mereka kan. Nah istilahnya itu kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi dari segi oracle ya. Di sini Angels Answer, aku akan tarik di sini. Satu pesan untuk kamu dari oracle-nya. Reconsider, ini tentang membuat pertimbangan. Apapun keputusan kamu, pertimbangkan kembali. Ya, apapun keputusan kamu, pertimbangkan kembali. Kalau misalkan sekiranya kamu sudah benar-benar siap, majulah. Kalau kamu belum siap ya, tunggu sebentar sampai kamu itu
benar-benar selesai dalam pengamatan kamu, katakanlah seperti itu ya. Karena di sini aku juga ngerasa dengan adanya Three of Wands ini mungkin kamu kayak kamu tahu kamu ingin gitu ya, tapi kayak masih ada kayak gimana ya gitu, masih ada sedikit ketakutan gitu ya, istilahnya tuh gitu. Nah ini pertimbangkan kembali, mungkin kamu tidak sepenuhnya siap diri, atau mungkin ada sesuatu di sini yang masih kurang kayak gitu ya, seperti itu. Apapun itu di sini meminta pertimbangan lah gitu dari dirinya kamu. Kemudian kita lihat dari asmara kamu ya, yang single dulu. Bulan Maret di sini adalah pesan untuk asmara. Nanti untuk love reading panjang aku ada reading sendiri ya. Wow, soulmate di sini. Kamu bakal ketemu soulmate kamu ya, untuk yang single. Ya, aku rasa kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, menemukan soulmate kamu ya. Ada seseorang yang mendekat ke arah kamu. Ya, seseorang ini benar-benar match dengan kamu ya. Kamu kayak ngerasa cocok gitu, menemukan seseorang yang mungkin kamu harapkan, kamu inginkan gitu ya. Kesannya dia mungkin dia menurut kamu ya sesuai gitu ya dengan tipe kamu, kriteria kamu, atau ketika kamu terkoneksi dengan dia ya, kayak baru pertama kali gitu ya, ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong sama dia. Nah itu kayak kamu ngerasa kok cocok ya sama orang ini, kok cara bicaranya, ngomongnya itu kayak ngeklik banget gitu loh di kamu gitu ya. Dan kalaupun orang ini jadian dengan kamu ya memang ini apa ya, orang ini bisa ngerti kamu, memahami kamu, ngedukung kamu, support kamu gitu. Karena di sini ada energi soulmate gitu ya. Soulmate itu tidak terlalu berat ya, biasanya sangat ringan gitu ya. Ini juga membawa rasa damai untuk diri kamu gitu. Apalagi yang kamu sempat kemarin-kemarin membawa energi kelelahan ya, karena sulit move on ataupun karena patah hati, terluka. Nah di sini kamu akan menemukan soulmate-mu ya, seseorang yang kamu harapkan, seseorang yang kamu inginkan, yang mungkin kamu ngerasa yang dulu itu nggak bisa menghargai kamu, nggak bisa mengerti perasaan kamu ya, nggak bisa memahami kamu. Nah ini orang ini akan bisa ngertiin kamu, memahami kamu, ngedukung kamu, support kamu ya, bersamamu, menerima kamu apa adanya. Kemudian kita yang lihat yang berpasangan. Love yourself first. Di sini untuk yang berpasangan ini cintamu lebih-lebih ya. Diminta untuk respect terhadap diri sendiri. Jadi apa ya? Self love gitu ya. Belajar lebih self love lagi ya di sini. Karena biasanya kamu itu kalau terlalu berlebih juga nggak bagus ya. Terlalu mencintai pasangan berlebih, atau terlalu apa ya istilahnya, pokoknya di sini kamu kayak kurang self love gitu loh, kurang menghargai diri kamu sendiri ya. Jadi hargai diri kamu, jangan terlalu ini juga ya, menuntut sama pasangan harus begini sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Karena kadang-kadang ya cara pasangan itu menunjukkan rasa cintanya itu berbeda dari bahasa kamu. Nah karena kamu kurang respect terhadap diri kamu, kurang memenuhi dari dalam diri kamu, itu rasanya tuh kurang. Apapun yang dilakuin pasangan kamu ke kamu itu kurang. Nah sehingga kamu itu kayak menuntut lebih, terlalu berambisi sama pasangan, dan jatuhnya ini gak sehat. Kamunya sendiri yang tersakiti, atau sakit hati, atau kecewa, sedih gitu ya. Padahal ini bukan karena pasangan kamu, tapi karena diri kamu sendiri yang merasa kurang kayak gitu ya. Padahal pasangan kamu sudah memberi di sini, tapi menurut kamu itu masih kurang, kayak nggak cukup gitu loh. Karena dalamnya kamu belum bisa memenuhi dari dalam kayak gitu loh ya. Kalau nggak gitu ya mungkin kamu terlalu berlebih memberi pasangan. Contohnya terutama kamu yang belum menikah di sini ya, kamu harus tahu batasan kamu ya gitu. Jangan selalu berkorban lebih sama pasangan. Ketika kamu tahu kamu nggak mendapatkan feedback balik, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan gitu. Sayangi diri kamu, cintai diri kamu terlebih dahulu
gitu sebelum kamu menyayangi atau memberikan cinta pada pasangan kamu gitu. Love yourself first ya, utamain diri kamu terlebih dahulu gitu ya, karena kadang-kadang kamu terlalu banyak memberi sama pasangan kamu lupa sama diri kamu gitu, mengikuti semua apa maunya dia, menuruti semua apa maunya dia agar membuat dia senang bahagia, atau diri kamu sendiri ini yang seperti yang bilang tadi, kurang respect terhadap diri sendiri, jadi kayak merasa takut gak diterima, takut ditinggalkan dan begini dan begitu. Nah jatuhnya kamu terlalu over di sini memberi sama pasangan sampai kamu itu kelelahan gitu, atau bahkan untuk beberapa orang merasa apa ya, kayak merasa nggak dihargai gitu loh, kayak merasa seolah-olah kamu jadi korban, atau memang untuk beberapa di antara kamu ini kamu tahu kamu nggak dihargai sama pasangan kamu tapi kamu masih memaksakan diri ya, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Untuk Leo, kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.